Selamat pagi Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali secara virtual di rumah kita masing-masing. Kita boleh menyiapkan hati kita, menyediakan waktu, memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah pada hari ini. Tema ibadah hari ini adalah damai sejahtera bagimu. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk memperoleh damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu pada hari ini, kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh bertemu lewat virtual, lewat hati kami, lewat pikiran kami yang bersatu untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, beracaralah bersama kami Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah ini, kami mau menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya, dan biarlah kami boleh mendapatkan berkat lewat firman Tuhan, lewat pujian yang kami nyanyikan, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi untuk memulai ibadah kita, dan yang diambil dari NKB 196, Ku beroleh berkat. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Oma Opa, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai 40.
Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai 40. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai, akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Penatua Doli Simorangkir, bertemakan Damai Sejahtera Bagimu. Mari kita sama-sama mengikuti pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Sembari membiarkan Alkitab kita tetap terbuka, mari kita menyerahkan hati kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Sang Rahim yang memelihara kehidupan kami, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, sebagai bukti betapa ringkihnya kami, betapa lemahnya kami ketika kami berada jauh dari Engkau. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi damai sejahtera bagi kami. Menjadi damai sejahtera bagi kehidupan kami yang akan datang dan menjadi damai bagi orang-orang di sekitar kami. Kami yang ada di sini siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah mulai malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman itu dan
melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Opa Oma, teks yang kita baca kali ini menceritakan hari Minggu. Diceritakan hari Minggu. Beberapa penafsir mencoba menjelaskan, ada yang mengatakan bahwa itu satu minggu sesudah kejadian bangkitan Yesus dari kematian. Ada juga yang mengatakan, oh tidak, itu minggu yang sama, katanya. Jadi begitu Yesus bangkit, kurang lebih malamnya mereka berkumpul dan Yesus hadir di situ. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, dengan jelas menceritakan bahwa hari Minggu itu juga. Itu makanya ada penafsiran yang berbeda-beda tentang kapan kejadian itu. Tetapi yang pasti, biarkanlah itu tetap menjadi perdebatan oleh para ahli. Yang pasti situasi saat itu yang perlu kita rasakan juga pada saat ini. Bayangkanlah, Opa Oma, suasana kebatinan para murid yang sedang diliputi ketakutan yang begitu hebat. Kita tentu mengerti, kalau kita membaca ayat yang ke-19, mengapa murid-murid begitu takut sampai mereka mengunci rapat seluruh pintu hingga tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa dalam situasi itu mereka semua berkumpul. Walaupun di ayat berikutnya kalau kita membaca ada satu orang yang tidak ikut berkumpul, yaitu Thomas. Tapi mereka dalam situasi itu terbayang buat saya, ketika orang merasa takut pasti dia butuh teman. Itu mungkin yang membuat para murid juga merasa butuh teman. Karena mereka kehilangan sosok yang begitu hebat, sosok yang begitu agung buat mereka, dan yang membuat mereka rasanya kehilangan pemimpin. Mungkin kalau digambarkan tuh ibaratnya anak ayam yang kehilangan induk. Nah, waktu kecil saya tidak mau menyamakan kesejajaran antara anak ayam dengan para murid. Waktu kecil saya mempunyai beberapa anak ayam. Saya suka menculik anak ayam itu, mengambil dari induknya, lalu saya bawa ke dalam rumah. Nanti induk ayamnya dari luar rumah akan petok-petok gitu. Terus anak ayamnya piek. Dia mencari tuh. Namanya anak kecil, waktu itu saya begitu seneng gitu. Saya merasakan, wah nih anak nih panik nih, anak ayamnya panik, anak ayamnya ketakutan, mencari induknya gitu. Mungkin mirip-mirip lah antara suasana para murid saat itu, ketakutannya mencari induknya, seperti anak ayam yang mencari induknya tadi. Nah, dari cerita yang hampir sama, saya juga pernah merasakan sesuatu. Waktu kecil, kurang lebih waktu saya masih kelas 1 atau kelas 2 SD, saya pernah pergi ke suatu tempat, ke rumah saudara. Nah, saya tipe orang yang suka sekali dengan petualangan baru, melihat sesuatu yang baru. Maka di rumah saudara itu, pagi-pagi saya pergi. Saya keliling kampung, sampai akhirnya saya merasa tersesat. Saya tidak tahu itu di mana situasinya. Nah, saya merasa waktu itu saya rindu sekali, saya ingin sekali bertemu dengan mama papa saya. Di mana mama saya? Saya tidak tahu jalan gitu. Berbeda mungkin dengan sekarang, bayangannya waktu anak kecil itu sangat takut gitu. Mungkin juga opa-oma pernah merasakan atau melihat bagaimana cucu-cucu di rumah pernah begitu takut. Ya mungkin rasanya seperti itulah situasi kebatinan para murid saat itu. Opa-oma, coba kita bayangkan dalam situasi yang begitu menakutkan seperti tadi, dalam situasi yang begitu
menegangkan. Mereka, para murid dikejar-kejar oleh tentara Romawi, mereka juga dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Mereka tidak tahu apa yang mau mereka perjuangkan saat ini. Sosok yang begitu diperjuangkan hilang. Walaupun ada beritanya sudah bangkit gitu, tapi kan mereka belum lihat. Lalu bagaimana mereka bisa percaya? Ini apa yang harus mereka lakukan? Mereka bingung, kacau. Kita mungkin bisa merasakan mereka kehilangan harapan. Apa yang harus mereka lakukan dalam situasi yang seperti itu? Muncullah sosok yang mereka cari itu. Iya, Yesus muncul dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Saya merasakan mungkin bulu kuduk para murid akan langsung merinding ketika melihat situasi itu. Mungkin ya, karena saya ngebayangin ketika saya membaca ini lalu saya memasuki situasi itu, saya merasa, wah gila, ini kayaknya energi saya langsung terisi penuh, apalagi begitu mendengar kata damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan kata atau kalimat yang sering diucapkan oleh orang Yahudi, khususnya oleh kita sekarang. Damai sejahtera kalau kita dalam bahasa Ibrani itu adalah shalom. Mungkin Bapak Ibu, Opa Oma, semua sering mengucapkan kata shalom itu ketika masuk ke dalam rumah, ketika memulai sebuah acara, mengucapkan shalom. Kata salam ini digunakan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut hadir. Maka ketika Yesus masuk dan mengatakan shalom, dia sedang menunjukkan bahwa para murid, tenanglah. Saya hadir di sini dan saya bersama-sama dengan kalian. Wah, itu menurut saya luar biasa. Perasaan itu akan begitu mengguncang dalam situasi yang begitu menakutkan. Yesus bilang, saya hadir. Saya ada di sini dan saya bersama kalian. Kurang lebih seperti itulah gambaran perasaan para murid. Nah, tapi ada yang menarik. Kita membaca di sini dua kali Yesus mengucapkan damai sejahtera di ayat 19 dan ayat yang ke-21. Mengapa? Banyak penafsir yang mengatakan seperti yang sudah dijelaskan di atas, karena situasinya begitu menakutkan. Jadi satu kali itu rasanya kurang untuk menunjukkan, meyakinkan gitu. Mungkin kata pertama itu baru shock gitu. Bener nih ada Yesus. Baru yang kata kedua yang diucapkan damai sejahtera itu baru mereka merasa betul-betul yakin dan merasa bahwa Yesus itu benar-benar hadir di tempat itu. Itu penjelasannya mengapa sampai dua kali. Mungkin ada tafsiran-tafsiran lain, tapi saya menggunakan tafsiran ini untuk menunjukkan mengapa Yesus dua kali menggunakan itu. Yesus mau meyakinkan mereka dengan memperlihatkan juga tangan dan lambungnya yang terluka, yang belum sembuh itu. Opa Oma, ada peristiwa lain yang menarik, yang menurut saya tuh proses itu luar biasa. Setelah Yesus mengunjungi para murid, nah kita bisa melihat apa yang terjadi. Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Kita bisa melihat di ayat ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Opa Oma, dalam dokumen WCC, World Church Council, atau Dewan Gereja Dunia, itu ada sebuah dokumen namanya itu
BEM, Baptism, Eucharist, dan Ministry. Nah, dalam dokumen yang diterbitkan tahun 82 ini, jadi WCC ini punya satu komisi namanya Faith and Order Commission, Komisi Iman dan Tata Gereja. Nah, dia itu mengatakan menggunakan teks ini sebagai rujukan tentang konsensus suksesi apostolik. Nah, kalau misalnya beberapa hari yang lalu kita melihat prosesi penumpangan tangan terhadap penatua ataupun pendeta dan yang lain kita pernah melihat, itu adalah mengambil dari ayat ini. Jadi krisma atau karunia yang dari Tuhan Yesus diembusi kepada para murid dalam prosesi ini, dan kemudian para murid menuruni kembali sampai kepada kita saat ini. Jadi kurang lebih seperti itulah prosesi apostolik, prosesi kerasulan, keiman Roh Kudus yang diturunkan kepada para murid dan sampai kepada kita saat ini. Nah, apa itu artinya? Nah, menurut saya bahwa krisma atau otoritas yang diberikan Yesus kepada para murid itu yang sampai kepada kita saat ini perlu untuk kita bagikan. Artinya damai sejahtera yang Yesus sampaikan tadi harus kita bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita yang begitu banyak dan membutuhkan. Kalau Bapak Ibu, Opa Oma mengingat khotbah hari Minggu yang lalu, Pendeta Ari sempat mengatakan bahwa berbuatlah apa yang kita mampu perbuat gitu. Di NTT sana sedang membutuhkan uluran tangan. Kalau kita mampu memberikannya, maka berikanlah. Di Jawa, di Magelang ada gempa beberapa waktu yang lalu. Kalau kita mampu memberikan, maka berikanlah. Maka itu juga bentuk kita menunjukkan damai sejahtera kita kepada orang lain. Maka kita penting juga untuk mengingat bahwa otoritas yang tadi diembusi kepada para murid dan sampai kepada kita saat ini harus juga kita bagikan. Harus juga kita menghadirkan damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan catatan saya, itu bukan perkara yang mudah. Kita memiliki atau kita mungkin pernah merasakan begitu banyak anugerah, kita merasakan begitu banyak damai yang diberikan kepada kita, tapi kan tidak mudah untuk kita mau membagikan kepada orang lain. Maka itulah proses damai sejahtera yang akan keluar dari dalam diri kita. Nah, yang berikutnya di ayat ke-23 dikatakan bahwa jika kamu mengampuni orang, dosanya diampuni. Maka damai sejahtera juga perlu pengampunan. Ketika kita mau menjadikan dunia ini begitu damai, ketika kita mau menjadikan rumah kita damai, maka kita juga perlu saling mengampuni dalam rumah kita, dalam lingkungan kita, dalam gereja ini. Kita tahu bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan. Kalau kita tidak saling mengampuni, maka apakah akan terjadi damai? Tidak. Ampuni dulu, baru damai itu terjadi. Itu makanya di ayat ke-23 juga ditekankan untuk saling mengampuni, untuk menciptakan damai sejahtera tadi. Pertanyaan yang akan saya berikan, apakah selama ini kita hanya menyimpan damai sejahtera dalam diri kita? Apakah damai sejahtera itu telah keluar dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita?
Silakan opa, oma yang menjawab. Jawablah itu, renungkanlah itu, bagaimana kita memaknai damai itu dan memberkati orang-orang lain dengan damai itu. Maka saya mengajak kita saat ini bahwa ini adalah momentum kebangkitan Kristus. Kita jadikan momentum untuk kita menjadikan damai sejahtera yang ada dalam diri kita untuk dibagikan kepada orang lain. Saat ini, sekarang kita bisa mengembusi sekeliling kita, bukan mengembusi langsung karena COVID gak boleh. Sekarang saatnya kita mengembusi sekeliling kita dan membagikan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Allah Sang Rahim memberkati kita. Shalom. Opa Oma, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang telah kami rasakan. Kami boleh bersekutu dengan para lansia, meskipun kami melaksanakan dari rumah kami masing-masing, kami tidak bisa berkumpul, tapi kami percaya bahwa dalam ibadah ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan memberikan damai sejahtera kepada kami. Ya Allah, pada hari ini kami ingin menyampaikan pokok doa kami, khususnya kepada orang-orang yang sedang mengalami sakit dan masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Evert Palenkahu, Ibu Lauren, untuk Bapak Budiman Gultom, Ibu Aurelia, Ibu Paulina Harkat, Ibu Sutrisno, Ibu Retno Taloga, Bapak Yulianto dan Ibu Eka, untuk Bapak Robinson Tambu Bolon, dan mungkin masih banyak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang mau menyembuhkan, mengangkat penyakit dari tubuh mereka. Tuhan berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Berkati juga orang-orang yang menjaga dan
merawat mereka agar mereka bisa lekas sembuh dan menjalani aktivitas mereka kembali. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa juga untuk korban-korban orang-orang yang terkena COVID-19, kiranya Tuhan yang mau menyembuhkan mereka, khususnya dalam upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Kiranya Tuhan yang mau memberkati upaya-upaya vaksinasi itu. Kiranya kami bisa merasakan manfaat dari vaksin itu dan setiap orang bisa menerima vaksin COVID-19 itu. Bapa di surga, pada hari ini kami juga berdoa untuk gerejamu GKI Jatiasi dalam setiap pelayanan, dalam proses ibadah yang dilaksanakan. Kiranya Tuhan yang mau berkati juga pelaksanaan pembangunan komplek GKI Jatiasi. Biar Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan oleh panitia. Kami berdoa juga bagi pendidikan anak-anak kami, baik yang di tingkat sekolah dasar, menengah maupun di tingkat perguruan tinggi. Kiranya Tuhan yang mau memudahkan setiap upaya yang mereka lakukan, khususnya saat ini dalam proses belajar secara virtual. Tuhan yang mau menjaga anak-anak kami dan memberikan mereka kepintaran, akal budi hikmat yang daripada Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan mau memberkati bangsa ini, pemimpin kami mulai dari presiden hingga ke tingkat terendah, tingkat RT. Berkati juga bangsa ini dalam menghadapi setiap pergumulannya, baik itu dalam menghadapi isu terorisme, dalam menghadapi bencana-bencana alam. Kiranya bangsa ini mampu untuk menjalani dan setiap korban dari bencana alam bisa pulih dan bisa bangun kembali kehidupan mereka seperti sedia kala. Ya Bapa, kiranya doa yang jauh dari sempurna ini disempurnakan hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, kini kembalilah ke kehidupanmu. Terimalah damai sejahtera daripada Allah dan bagikanlah itu kepada orang-orang di sekitarmu. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah Sang Damai Sejahtera melalui Yesus Kristus dalam karunia Roh Kudus, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam Dia apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus bagi kemuliaan-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih